Shalom saudaraku, berjumpa kembali dalam renungan saat ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa akan menyertai kita semua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang tak berkesudahan untuk kami semua sampai saat ini. Saat ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus Tuhan diam dalam hati dan pikiran kami dan memampukan kami semua untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan kita hari ini terambil dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 yang berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan sorga membawa dunia ke era baru. Pekerjaan yang semula dikerjakan oleh Tuhan Yesus selanjutnya akan diberikan kepada penggantinya, yaitu murid atau para rasulnya. Tuhan Yesus sudah melatih, membina, dan mempersiapkan penggantinya itu untuk melakukan sebuah pekerjaan besar, yaitu melakukan pekerjaannya. Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Tuhan Yesus sudah lama naik ke surga, tapi pekerjaan tidak boleh berhenti hanya karena dia sudah naik ke surga. Para rasul sudah tiada, tapi pekerjaan juga tidak boleh berhenti. Pekerjaan itu harus terus berjalan dan berkembang. Itulah tugas yang harus kita lakukan sekarang. Tugas dan pekerjaan apa yang harus kita lakukan? Menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Maka pekerjaan itu tidak boleh berhenti. Harus terus kita lakukan. Tapi di manakah ujung bumi? Padahal bumi itu bulat. Kalau bumi tidak mempunyai ujung, berarti harus terus dilakukan, terus dan terus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Tuhan yang kita lakukan mungkin terasa mandek dan berhenti karena kita berada dalam dunia yang sempit. Kita sibuk dan berputar-putar, tetapi hanya di dalam dunia kita yang sempit, kita menganggap bahwa dunia yang sempit itulah ujung bumi kita. Padahal Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, memperluas cakrawala kita, termasuk dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita. Barangkali kita menganggap jemaat di sekeliling kita itulah yang harus kita layani dan tempat kita bersaksi, sehingga disitulah ujung bumi. Kita seharusnya juga keluar dan memberi kesaksian, tidak terbatas pada yayasan-yayasan atau rumah-rumah yatim piatu yang berada di bawah naungan gereja kita saja. Namun, kita bisa bekerja sama dengan gereja lain atau umat yang lain untuk memperluas
memperluas kesaksian dan pelayanan kita. Pekerjaan Allah harus tetap berjalan. Kita harus berani mencari jawaban untuk persoalan yang kita hadapi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita akan diberi kemampuan untuk mengerjakan hal yang lebih besar daripada yang pernah Dia kerjakan. Roh Kudus akan memberikan kepada kita kemampuan untuk keluar dari dunia kita yang sempit, untuk menjadi saksi, tidak saja pada lingkungan kita sendiri, tapi sampai ke ujung bumi. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan selama kita masih diberi kesempatan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas firman-Mu ini yang selalu memberikan kami sukacita dalam kami menjalani hari-hari kami. Biarlah kiranya kami terus-menerus taat dan setia untuk melayani Engkau, menjalani pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah tinggalkan kepada kami, umat yang percaya kepadamu. Untuk kami selalu menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kami menyampaikan kabar sukacita, Injil kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami dalam hidup kami. Kami berdoa untuk semua orang yang sudah memberitakan Injil dalam kesaksian mereka. Tuhan memberi pertolongan dan berkat untuk setiap mereka yang senantiasa melayani Engkau. Berkati hidup keluarga mereka. Ya Bapa di surga, damai sejahtera-Mu akan selalu bersama kami. Kasih setia-Mu terus bersama kami. Bahkan berkat-berkat-Mu Tuhan berikan untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Ampuni atas dosa dan salah kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan bersama-sama dengan kita senantiasa. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.